Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Subur tumbuhnya pohon kelapa, buahnya banyak bertali-tali. Disinilah tempatnya ibu dan bapak mengurai ayat di Al-Hasani. Acara selanjutnya marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 87 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau Bapak Efni Jasril dari kelas D5. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bu Misdawati. Ya, bagaimana Pak Ustadz pagi ini, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah, semoga Pak Ustadz Amin, amin selalu ya Allah. semakin sehat ya Pak Ustadz. Amin, Sehingga amin ya kita tetap Allah. bisa membersamai kajian pada subuh Amin, dan amin ya Allah. pembelajaran gramatikal. Begitu juga dengan Umi Linda beserta keluarga besar ya Pak Amin. Ustadz, selalu dalam Amin ya Allah. Subhanahu wa Bersama kita Ta'ala. semuanya ya. Iya, dan kita Amin. semua yang hadir di Zoom pagi ini Pak Ustadz. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz, Bapak Efni Jasril. Assalamualaikum Pak Efni. Waalaikumsalam Bu Misdawati. Bapak dari Bengkulu. Ya, Iya. Iya, selamat ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak lancar mengurai ayat. amin. Iya. Kami memberi semangat kepada Bapak dengan memakai hijab warna marun. Ya, Ya, sesuai dengan syukron, Bu warna kelas Misdawati. dari D5 ya Pak ya. Ya. Silakan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk melanjutkannya. Syukran Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang lain. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Alhamdulillah dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larang-larang Allah. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pada pagi yang cerah ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya. Maka kita jadikan hari-hari kita ke depan semuanya punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat spesial pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya diberikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masuk di dalam. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamdan Syakuran, hamba yang berdaya bersyukur. Selawat, beri salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengasihi kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah, dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Apa yang menjadi hujah kita, apa yang menjadi alasan kita? Alasan kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang
bersama orang-orang dicintai. Bahwa bukti kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, kita mencintai Al-Quran. Dan Rasulullah tidak meninggalkan benda, beliau tidak meninggalkan jabatan dan sebagainya, beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan mujizat beliau yang sampai saat ini bisa kita dapat. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita pagi ini akan mencoba membahas surat Al-Maidah ayat 87. Kita bersama Pak Efni Jasrid. Assalamualaikum Pak Efni. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah ya. Di mana posisi Bapak ini? Di Bengkulu ya. Alhamdulillah. Bengkulu ya. Kapan masuk Al-Sani Pak? Bulan Februari 2023 ya. Langsung offline ya? Offline langsung. Oh. Siapa yang ngajak dulu? Ibu Yulianti ya. Teman satu kuliah atau apa tuh? Ya, teman satu angkatan sama kuliah. Oke. Baik ya. Bapak tergabung di kelas D5 bersama Bu Evi Selma ya? Ya. Oke. Udah siap ya Pak ya? Siap ya. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Evi. Ya, syukron ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Buya Haji Asrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, pengajar, sekaligus pembimbing metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Yang saya muliakan, Bapak Adril, Bapak Sa'ad Murdi, yang selalu hadir setiap hari dengan bincang-bincang paginya, serta acara mentadaburi Al-Quran. Yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh guru pembimbing di berbagai kelas, terutama Ibu Evi Selma dan Ibu Ira di kelas D5. Yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh yang hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa melalui Zoom pagi ini dalam kegiatan belajar mengajar, menguraikan ayat dengan metode gramatikal Al-Hasani. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Berkat karena ajaran-ajarannya lah kita dapat menikmati indahnya Islam dan indahnya iman. Rasulullah juga telah merubah peradaban dunia dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat saat ini. Nabi besar Muhammad SAW juga penerima mukjizat wahyu-wahyu Allah. Wahyu-wahyu tersebut membentuk ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan tertinggi karena bersifat material, spiritual, akliyah, sekaligus rohaniah. Sementara mukjizat para nabi sebelumnya kebanyakan bersifat fisik seperti tidak terbakar api, membelah lautan, kapal Nabi Nuh, dan lain-lain sebagainya. Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah berubah dan tetap abadi sepanjang masa. Meskipun Rasulullah telah wafat, Al-Quran tetap ada dan isinya tidak pernah berubah. Selain abadi, keaslian Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, sehingga tidak mungkin berubah. Ketika ada pihak-pihak yang ingin merubah, tentu hal ini akan mudah diketahui. Dalam surat Al-Hijr ayat 9,
yang hampir setiap hari dan amat sering sekali disampaikan Buya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Al-Quran memiliki bahasa sastra dengan tingkatan tertinggi dibandingkan sastra manapun. Sastra Arab dikenal sebagai sastra paling bermutu dan tersulit di dunia. Namun setelah Al-Quran turun, para penyair Arab saat itu dibuat tercengang karena bahasanya Al-Quran lebih dahsyat dan belum pernah ada di masa sebelumnya. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 88, Allah menantang setiap makhluk untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La ini tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hazal qur'ani la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ayat ini menunjukkan bahwa mukjizat atas supremasi Al-Quran dibandingkan karya sastra lainnya tidak terbantahkan. Selain penjagaan yang dijamin oleh Allah terhadap Al-Quran, nilai mukjizat itu juga terletak pada fasasah dan bagalahnya Al-Quran. Benar, fasih, terang, dan menyentuh jiwa. Kontekstual, susunan dan gaya bahasanya yang indah, serta isinya yang tiada tara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum menguraikan ayat 87 surat Al-Maidah ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Asrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, pengajar sekaligus pembimbing dalam mempelajari metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yaitu suatu metode cara mempelajari gramatikal Al-Quran yang sangat praktis, simpel, mudah dicerna, dan dapat dipahami dengan cepat oleh kami, yang terjun bebas mulai dari kilometer nol dan belum pernah sekalipun mengenyam pendidikan bahasa Arab. Apalagi dengan gaya mengajar Buya yang khas, sangat efektif dalam membenakkan materi apapun, termasuk huruf Sya, yaitu suatu huruf dalam Al-Quran yang mempunyai karakter yang spesifik. Dia bisa berubah bentuk, bisa melebur, dan bahkan bisa menghilang. Di samping itu, proses belajar mengajar yang diterapkan Buya berlangsung hangat, akrab, cair, dan penuh kekeluargaan. Buya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya dan berdiskusi dengan kami. Bahkan Buya bersedia melakukan pengulangan, dan pengulangan kembali berbagai materi yang belum terbenakkan. Untuk semua itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Buya, tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penerang bagi kami untuk terus belajar Al-Quran sepanjang masa. Long life education. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Evi Maselma dan Ibu Ira Esmeralda sebagai guru pembimbing kelas D5 yang membimbing kami dengan sabar, penuh dedikasi, tanpa mengenal lelah. Semoga jerih payah dan pengabdian yang tinggi dari ibu-ibu berdua menjadi investasi amalia yang tak ternilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Adil, Bapak Saan Murdi, Bapak Helmi Yadianto, dan seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, termasuk seluruh guru pembimbing di berbagai kelas, baik pembimbing gramatikal maupun pembimbing tahsin. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada sahabat kami, Ibu Julianti, Ibu Rida Ernola, Bapak Mursid, dan Bapak Muarman Masni, yang juga telah membantu memberi dukungan untuk penampilan kami pagi ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu teman-teman kelas D5 yang memberikan motivasi yang luar biasa. Semoga kelas D5 kompak selalu. Kepada Ibu Yurni Satria yang membuatkan PPT, dan kepada Pak Iwan Nurdin sebagai ketua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terakhir, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta
yang selalu mendukung kami dalam mempelajari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dengan menguraikan ayat surat Al-Maidah ayat 87. Sebelum saya uraikan, terlebih dahulu saya bacakan surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat La tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la taqtadu Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Ayat ini dipenggal menjadi 20 penggalan dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan penggalan ke-20. Penggalan pertama, ia. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, la. Penggalan ke-6, tuharrimu. Penggalan ke-7, thayyibati. Penggalan ke-8, ma. Penggalan ke-9, ahalla. Penggalan ke-10, Allahu. Penggalan ke-11, la. Penggalan ke-12, Penggalan ke-13, wa. Penggalan ke-14, la. Penggalan ke-15, ta'tadu. Penggalan ke-16, inna. Penggalan ke-17, Allahu, Allaha. Penggalan ke-18, la. Penggalan ke-19, yuhibbu. Penggalan ke-20, al-muqtadina. Baik, uraian lengkap dari surat Al-Maidah ayat 87 adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, wa. Penggalan pertama, ya, adalah bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar katanya amina, polanya afala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan kelima, la, merupakan huruf bermakna sekaligus menghilangkan nun dan diganti alif pada kata kerja sesudahnya. Artinya jangan. Penggalan keenam, tuharrimu, bentuknya KKSAD, aslinya tuharrimuna, karena pengaruh la, nun berganti menjadi alif, cirinya ta di awal,
kemudian Habis kebuyan nenek tarik. waw sukunna di akhir, pelakunya antum, akar kata haruma, polanya fa'ala, artinya dalam Mahmud Yunus halaman 101, kalian sedang akan mengharamkan. Penggalan ketujuh, tayyibati, aslinya tayyibatun, tunggalnya, jamaknya tayyibati, ciri kata bendanya sesuai pola, ciri jamaknya kasrah di akhir kata. Akar katanya tayyaba, dibaca taba. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Di mana kaidah 1 sia adalah sebagai berikut. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya thayyibatun, pola kata benda tunggalnya thayyibatun, pola kata benda jamaknya fa'ilatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 244 yang baik-baik. Penggalan ke-8, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-9, ahalla, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya halla, pola kata kerjanya af'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 108, dia telah menghalalkan. Penggalan ke-10, Allahu. Allah di sini sebagai subjek dari ahalla, artinya Allah. Penggalan ke-11, la, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-12, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-13, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, la, merupakan huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-15, tak tadu, bentuknya KKSAD, aslinya tak taduna, tapi karena pengaruh la, na menjadi hilang dan berganti alif. Cirinya diakhiri waw sukunna, pelakunya antum, akar katanya ada, dibaca adawa. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 7. Artinya dalam Kamus Mahmud Al-Munawir halaman 908, artinya kalian sedang akan melanggar. Arti bagian pertama penggalan 1 sampai 15. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah telah menghalalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melanggar. Penggalan ke-16, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-17, Allah di sini berharakat fathah karena pengaruh inna di depannya. Dia berfungsi sebagai subjek terhadap yuhibbu. Penggalan ke-18, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-19, yuhibbu, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya di awal kata, dan domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya habba, polanya af'ala, artinya dalam Munawir halaman 229, dia sedang akan mencintai. Penggalan ke-20, al-muqtadina, bentuknya KBPA objek jamak, cirinya kata benda alif lam dan mu, ciri pelaku aktifnya yawalimu, ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata.
Akar katanya adawa, dibaca ada. Pola kata kerjanya ifta'ala, kata benda tunggalnya muqtadin, pola kata benda tunggalnya muqtahilun, pola kata benda jamaknya mufta'ilina. Artinya dalam Kamus Al-Munawir halaman 908, orang-orang yang melanggar. Arti bagian kedua, penggalan 16-20. Sesungguhnya Allah tidak akan mencintai orang-orang yang melanggar. Arti keseluruhan dari ayat 87 Al-Maidah. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik-baik Allah telah menghalalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melanggar. Sesungguhnya Allah tidak akan mencintai orang-orang yang melanggar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ini lancar ya? Plong dia. Alhamdulillah. Sudah plong dia. Plong punya ya. Jadi tadi belum plong ya. Maksudnya sebelum dan sudah tetap plong. Iya. Yang kita baca Quran kan. Sekarang Oh, Pak, iya. Ekdi kalau sehari-hari baca Quran gimana? Ya, ya mulai tersendat-sendatnya udah mulai ini ya. Oh Udah ya. mulai agak lancar walaupun masih tersendat juga. Tidak Ya. tersendat-sendat lagi. Tinggal masalah vocab aja lagi kan. Ya, vocabnya ya. KKL sudah, KSAD sudah, KKP sudah, ini penyebabnya patah, kenapa domah, kenapa kasrah, udah tahu ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Pak Erni dulu pensiun nomor berapa nih? 2 tahun yang lalu ya. Sekarang kerjanya membahas ayat aja ya. Kalau nggak ada kerja, bahas ayat. Ya. Insya Allah ya. Amin. Oke. Mumtaz ya Pak Erni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron ya. Semoga istiqomah ya Pak Erni ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Maidah ayat 47. Setelah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Ya, wahai. Itu panggilan lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Berpanggil seperti itu ada berita berikutnya. Bisa jadi perintah, bisa jadi misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia ada perintah berpuasa. Nah, di sini perintahnya adalah larang. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrim. Janganlah kalian mengharamkan thayyibatin yang baik-baik. Ada juga orang yang terhadap mereka itu banyak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu ya, ada juga. Nah, jadi janganlah kalian mengharami la tuharrimu thayyibat yang baik-baik ma ahallallahu yang apa yang Allah telah halalkan lakum pada kalian. Jadi kalau yang sudah halal, dan wala ta'tadu, janganlah kalian melanggar. Melanggar ini maksudnya apa yang telah ditetapkan Allah, sami'na wa ata'. Apa tuh? Karena mungkin di balik larangan atau di balik perintah ada hal yang kita bisa ungkap ya. Jadi kita kalau perintah Allah kita kerjakan, pada larangan Allah kita berhenti. Jadi wala ta'tadu. Dan Allah itu dengan ayat innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai. Itu kita takut ya kalau Allah tidak mencintai kita. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak patuh kepada ketentuan Allah. Jadi kita mudah-mudahan setelah kita baca ayat Al-Quran, apa yang diperintah oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita berhenti. Kita sambil agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya surat Al-Maidah ayat 87. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada yang salah, ya, karena kita sama belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan saya berikan kepada Ibu Misdawati sebagai modal. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya surat Al-Maidah ayat 87.